مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Safariza, kelas 1 Mekah. Saya akan membacakan surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'syadah fi amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Akbariski dari kelas 1 Mekah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia, manusia, mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Dan tahukah kamu apakah neraka itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat iring salam sampai kepada Rasulullah. Yang sama-sama kita muliakan Ustadz Haji Abdul Malik beserta staf dan jajarannya, dan juga anak-anakku sekalian. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Di hari yang berbahagia ini, Bapak akan melanjutkan Qasasul Anbiya, yaitu Nabi Shu'aib alaihissalam. Dalam surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ila madyana akhahum Shu'aiba, dan telah kami utus daripada kaum Madyan saudara mereka, yaitu Shu'aib, Nabi Shu'aib. Kenapa Nabi Shu'aib diutus kepada kaum Madyan? Yang pertama adalah keimanan, yang mana iman dari kaum Madyan ini sudah menyimpang daripada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka diberikan nikmat yang banyak, mereka usahanya bertani, nikmat yang banyak, subur, hasilnya bagus. Mereka bukan menyembah kepada Allah, malah menyembah pohon aikah. Yang pertama adalah keimanan. Yang kedua adalah yaitu tentang akhlak. Jadi akhlak kaum Madyan ini rusak, anakku sekalian.
Mereka ada juga yang usahanya berdagang, dagangnya dengan cara yang curang, mengurangi timbangan, memasukkan barang. Maka Nabi Syuaib mengajarkan yang pertama iman kepada Allah, yang kedua merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Karena kalau kita sudah ibadah kepada Allah, kemudian kita minta tolongnya kepada Allah, maka walaupun usaha kita untungnya sedikit, akan mendatangkan keberkahan. Kemarin guru kita Ustadz Rubi mengatakan bahwasanya berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tetapi sebaliknya, kalau kita dari dagangnya kita mengurangi timbangan, kemudian dengan cara menipu, maka tidak akan mendatangkan kebaikan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi orang-orang yang celaka. Dalam surat Al-Mutaffifin dikatakan wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Alladzina ijaktalu 'alan nasi yastawqun. Jadi mereka kalau beli pengennya takarannya itu dipenuhi. Akan tetapi sebaliknya, kalau mereka menjual takarannya itu malah dikurangi. Maka Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah dan tidak ada sesembahan terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian penuhilah timbangan kalian, berlakulah adil kalian. Sesungguhnya akan ada yang namanya hari pembalasan. Akan tetapi anakku sekalian, kaum Madian ini malah menolak daripada ajakan Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka berkata, wahai Syuaib, apakah ini ajaran agamamu yang membuat kami tidak menyembah ajaran nenek moyang kami? Kalau kamu terus begitu, maka kamu beserta orang-orang yang beriman akan saya usir. Kalau engkau adalah seorang nabi, kalau engkau adalah seorang utusan Allah, maka turunkanlah azab kepada kami. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kemudian Nabi Syuaib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar mendapatkan kebaikan, agar kaumnya ini mendapatkan hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, berpasrah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anakku sekalian, doanya diijabah oleh Allah. Kemudian ada yang beriman kepada Allah, tetapi juga ada yang kufur atau kafir atas nikmat yang Allah berikan. Mereka malah menyembah pohon dan mereka malah membuat kerusakan anakku sekalian. Sehingga Allah menurunkan azab yang sangat pedih. Inna azabillah syadid. Dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillah syadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya. Tetapi kalau kita kufur atas nikmat Allah, inna azabillah syadid, diberikan azab yang sangat pedih. Yang pertama yaitu berupa hawa yang sangat panas, kemudian tenggorokannya kering, kemudian yang kedua mereka ditimpai dengan hujan api, kemudian dengan gempa yang sangat dahsyat sehingga mereka semua binasa. Maka dari itu mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Yang pertama, setiap apa yang diperintahkan oleh Allah, yang diatur oleh Allah, itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Tetapi sebaliknya anakku sekalian, apabila kita mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, maka nanti akan ada yang namanya hari pembalasan. Kemudian yang kedua, janganlah kita melakukan kecurangan, baik dalam belajar maupun dalam berdagang. Kita sekolah online kemarin PTS di rumah masing-masing, ya, maka kerjakan dengan jujur. Karena kalau kita mengerjakan dengan jujur, maka Allah akan memberikan kemudahan. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengerjakannya tidak jujur, maka kita mengerjakannya akan kesulitan, anakku sekalian. Tidak akan mendatangkan kebaikan, anakku sekalian. Yang ketiga adalah tidak boleh kita sombong. Ya, karena orang sombong itu innallaha la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah enggak suka dengan orang-orang yang sombong. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk meneladani daripada kisah Nabi Syuaib alaihissalam.
Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.